Halo semua, selamat datang di channel Anak Terang Ministry. Mungkin ada di antara kita orang tua yang punya anak yang malas ibadah atau sekolah minggu. Diajakin ke gereja, mereka menolak. Bahkan ada yang tantrum atau marah ketika mereka diajak ke gereja. Mereka mungkin akan lebih pilih nonton atau main game atau bermain bersama dengan temannya. Nah, bagaimana seharusnya respon orang tua? Apakah membiarkan saja? Ataukah lebih baik dipaksakan saja? Mungkin ada di antara orang tua yang berpikir, tidak usah paksakan anak untuk beribadah. Beribadah itu harus dari diri mereka sendiri. Jadi, biarkan saja mereka mau pilih ibadah atau tidak, itu hak mereka, biarkan saja mereka. Nah, untuk Anda para orang tua, membiarkan tentu saja bukan pilihan yang benar. Jika dibiarkan, tentu saja anak akan pilih sesuatu yang lebih menyenangkan dirinya, yaitu menggantikan ibadah dengan main game atau nonton. Usia anak-anak adalah masa pembentukan yang sangat penting. Jika anak dibiarkan ketika malas beribadah, maka sadar atau tidak akan terbentuk suatu konsep di mana orang tua nggak masalah kalau anak tidak beribadah. Artinya ibadah itu tidak penting. Jadi jangan heran kalau sudah remaja atau dewasa, mereka tidak lagi peduli untuk hal-hal rohani. Dan akhirnya mereka sangat mudah sekali terpengaruh oleh gaya hidup yang menjerumuskan mereka. Namun, mungkin kita bertanya, apakah orang tua harus memaksakan anak beribadah? Memaksakan juga bukan pilihan yang tepat. Jika anak terlalu dipaksakan atau diperintah, bahkan diberi hukuman jika tidak beribadah, maka anak akan melakukannya dengan terpaksa. Akhirnya mereka gagal mengalami dan bertemu Tuhan di dalam ibadah. Ketika masih usia anak-anak, mereka tidak punya kuasa atau kontrol untuk melawan. Namun jika sudah remaja atau dewasa, atau tidak lagi bersama dengan orang tua, mereka cenderung untuk melawan. Pada dasarnya, Tuhan itu tidak memaksakan kita loh untuk mengenal dan percaya kepadanya, bahkan beribadah kepadanya. Dia tidak memaksakan kita untuk beribadah dan mengenal Dia. Tuhan hanya membuka pintu selebar-lebarnya kepada kita untuk mengenal Dia. Dan Tuhan juga buka pintu selebar-lebarnya kepada kita untuk beribadah kepada Dia. Jadi, bagaimana seharusnya respon orang tua ketika menghadapi anak yang malas beribadah? Paling tidak kita akan membahas 4 hal yang bisa orang tua lakukan. Yang pertama, mendengarkan anak. Cobalah mendengarkan keluhan anak tanpa menghakimi atau terburu-buru untuk menasehati atau membandingkan anak dengan orang lain. Misalnya dengan saudaranya atau temannya, lihat tuh teman kamu aja ibadah, atau lihat tuh kakak kamu atau adik kamu rajin, kok kamu enggak. Kita jangan terlalu cepat untuk menghakimi atau membanding-bandingkan. Dengarkan apa yang menjadi keluhannya, apakah malas karena masalah teman di gereja, atau karena pengen main game, atau kecanduan main game, atau pengen nonton, atau ada permasalahan lain yang mereka hadapin. Cobalah mendengarkan dengan empati atau mengerti kondisi anak. Ketika orang tua banyak mendengarkan anak, maka orang tua akan lebih mengerti dan menangkap konsep mereka tentang Tuhan, ibadah, dan lain sebagainya. Yang kedua, memberi pilihan dan tantangan kepada anak. Setelah mendengar anak dan mengerti keluhan anak, orang tua bisa memberi pengertian kepada anak. Setelah itu, cobalah memberikan pilihan dan tantangan kepada anak, supaya pilihan beribadah itu benar-benar lahir dari kesadaran mereka, bukan karena paksaan. Dari sini, akan menolong anak untuk bisa mengalami Tuhan secara pribadi, dari diri mereka sendiri, bukan karena paksaan orang tua. Yang ketiga, menjadi teladan. Menjadi teladan di sini bisa dalam hal ibadah. Orang tua juga perlu menunjukkan keseriusannya di dalam beribadah. Nah, orang tua, ini pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apakah ketika beribadah kita itu main HP atau sibuk sendiri? Apakah beribadah kita sering telat? Atau mungkin kita sering meninggalkan ibadah karena ada urusan lain, liburan, dan lain sebagainya? Tentu orang tua perlu memberikan teladan dalam memperlihatkan keseriusannya di dalam beribadah.
Nah, tentunya teladan di sini bukan hanya teladan rajin beribadah, tetapi juga memberi teladan hidup sehari-hari. Jika orang tua tidak dapat memberi teladan yang baik di dalam hidup sehari-hari, itu bisa membuat anak merasa ibadah tidak penting. Karena hidup orang tua mereka tidak berubah menjadi lebih baik juga. Untuk itu, jadi teladan hidup bukan hanya sekedar memperlihatkan rajin beraktivitas rohani, tetapi juga memperlihatkan perubahan hidup yang semakin baik, sehingga anak melihat pribadi Tuhan itu sendiri dari cara hidup orang tuanya di rumah. Yang keempat, mendoakan anak. Ini memang di urutan yang terakhir ya, tetapi bukan berarti yang tidak penting. Justru ini yang paling penting. Secara khusus kita perlu mendoakan iman anak kita kepada Tuhan. Tentunya untuk bisa mengalami Tuhan secara pribadi, itu perlu anugerah Tuhan. Tidak bisa dipaksakan untuk anak kita. Untuk itu kita perlu bergantung dan mengandalkan Tuhan melalui doa. Demikian 4 hal yang bisa orang tua lakukan ketika anak malas beribadah. Kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak dan menjadi teladan serta membantu pertumbuhan iman dan rohani anak kita. Semoga video ini membantu ya untuk kita semua yang sedang bergumul menghadapi anak yang malas beribadah. Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.